Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Al-Muhajirin ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala tentang menika kita sedaya saged sesarengan tempal ten Masjid Al-Muhajirin menika kagem melaksanakan salah setunggal perintah Allah Subhanahu wa taala inggih menika nglampahi salat maghrib kelawan berjamaah lan dilajengaken kaliyan kegiatan kajian rutin ingkang diadaaken takmir masjid. Mugi-mugi kerawuhan kita sedaya ten Baitullah dan rumah Allah menika dipun catat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh lan amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sedaya, dan kesempatan menika insyaallah kita badhe nglajengaken pembahasan kita tasih terkait bab fikih pernikahan. Terus dan pertemuan sadurunge nek kula inget niku pun bulan Februari saderenge poso dan saderenge siam niki sampun sasi besar, sampun sasi bulan Dzulhijjah. Ini Hijriahe masa ini tanggal 23 Juli. Hijriahe sampun 24. Berarti pekan terakhir saking sasi Dzulhijjah. Insyaallah dan dangu menika kita badhe nglajengaken pembahasan terkait fikih pernikahan. Inggih menika hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Terus para jamaah sedaya, pernikahan utawi membangun rumah tangga niku boten namung hubungan atau hubungan rumah tangga niku boten namung hubungan ingkang dibangun di atas dasar suka sama suka, di atas dasar cinta kemauan, tetapi ugi ten mriku wonten hak-hak lan kewajiban ingkang kedah dipenuhi kalian utawi oleh anggota keluarga, baik niku sebagai kepala rumah tangga, ayah sekaligus suami, sebagai istri sekaligus ibu, sebagai orang tua, lan ugi sebagai anak. Masing-masing anggota keluarga niki nggak ada kewajiban lan nggak ada hak masing-masing ingkang kedah dipenuhi. Nah, dan pertemuan saderenge kita sampun membahas hak istri atas suami. Nah, iki kasih dari mantun iki. Saged kula niku ingkang kita bahas nembe beberapa hal. Terus hak istri atas suami niku enten hak finansial ingkang arupi mahar lan nafkah, ugi wonten hak non finansial. Nah, hak non finansial iki rinciane wonten beberapa hal. Pertama, diperlakukan dengan baik oleh suami, ini dirinci beberapa hal. Nah, ini hak non finansial, ini sampun kita bahas, hak jima, lajeng enten hak diperlakukan dengan baik. Nah, kita lajengaken hak ingkang ketiga. Terus hak istri niku enten kalih macem nggih. Nek finansial niku wau arupi mahar niku saderenge pernikahan lan nafkah. Lan nafkah niku macem-macem. Namun kita bahas ya, enten nafkah berupa tempat tinggal, berupa pakaian, lajeng berupa makanan, lan berupa perabotan rumah tangga. Dan itu hak finansial ingkang kedah dipenuhi. Nah, hak non finansial, maksudnya non finansial itu berarti hak ingkang arupi non materi. Nah, niki enten hak jima.
melakukan hubungan suami istri lajeng diperlakukan dengan baik. Ini secara umum ugi dipun sebutaken teng kitab niki, kitab Al-Wajisul Fiqhil Islami, diperlakukan dengan baik. Allah Subhanahu wa taala dawuh wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah niki ingkang sampun kita bahas. Lajeng hak ketiga inggih menika diperlakukan dengan adil. Nah, niki boten sedaya rumah tangga enten hak niki. Keranten niki khusus kondisi rumah tangga ingkang wonten dua istri menawi utawi poligami. Nah, niki Syekh Wahbah Zuhaili membahas ten mriki al-adlu bainan nisa'i fil mabiti wal nafaqah fi halin ta'addud. Dados berbuat adil terhadap kaum perempuan fil mabiti wan nafaqati fi halin ta'addud. Dalam al-mabit, mabit niku giliran utawi jatah nginep. Nah, kambuki mawon niki sing saged terapaken nggih, sing gadah niku wau estri kalih, estri setunggal nggih, nek sitok-sitok niku mawon sing diingepi nggih, mboten enten hak bagi kedah adil. Nah, tapi bele kok wonten ngoten. Nah, para ulama kan memang bahas masalah niki nggih. Dados poligami utawi ta'adduduz zaujah niku para ulama secara umum membolehkan. Tapi mungkin benten-benten tingkat kebolehannya niki nopo sunnah, nopo sekedar mubah, nopo malah makruh. Nah niku nggih. Tapi engkang ngarani wajib lan haram niku mboten enten. Nah nek misale sampun ngarani wajib niku pros kula sak seterem kula mboten enten pendapat engkang wajib poligami utawi haram. Nah nek pendapat haram niki kata cuman biasanya sing berpendapat haram niki biasanya salah memahami ayat. Memang dibolehkan poligami niki dalam kondisi-kondisi tertentu. Nek Syekh Wahbah Az-Zuhaili niku pendapat piyambakipun nggih hukum asale niku nggih mubah. Tapi saged menjadi makruh bahkan haram nalikane enten tiyang melakukan poligami niki nyebabaken mawdharat ingkang kathah. Tapi nalikane enten tiyang nglampahi niki lan yakin piyambakipun saged berbuat adil lan boten mendzalimi salah seorang pun, mongko niku dibolehkan. Niku dibolehkan. Keranten enten salah setunggal hadis dipun sebutaken teng hadis niku nggih kurang langkung maknae menawi enten tiyang jaler lajeng nikah 2 kali atau di atas lebih dari 1 kali lan piyambakipun boten saged berbuat adil kepada kedua atau banyak istri tersebut, maka di akhirat kelak dia akan didatangkan dalam kondisi salah satu bagian tubuhnya niku melengsing. Niku napa gambaran oleh boten saged berbuat adil. Terus niki para bapak ketika diperhatikan ingkang nggak ada kemauan kali nggak ada keinginan ngoten nggih kedah mikir berkali-kali. Lan teng negara iki wonten Indonesia jatuhnya sampun memfasilitasi ingkang legal, wonten fasilitas ingkang legal. Tapi syaratnya namung setunggal. Nalikane enten sing pengen ngurus secara legal niku syaratnya namung setunggal. Napa? Kedah wonten surat persetujuan dari istri. Nah niku ingkang kersa ngoten nggih wonten surat persetujuan dari istri. Niku nembe saged dilegalaken diakui secara legal. Tapi nek mboten wonten biasane nggih niku wau nikah siri lan salitu-litune nggih. Nah niku nek ten Muhammadiyah piyambak nikah siri niku mboten dianjuraken, nggih bahkan cenderung melarang. Keranten banyak madarat yang ditimbulkan darinya. Apa malih sebab nikah siri niku wau keranten pengen kawin malih tapi mboten diizini istrine lajeng nikah siri. Nah ini kan jelas madharate
mudarote langkung kata timbang maslahat. Nah, kita balik ke mriki dados teng mriki dipun sebutaken bele berbuat adil kama taqaddama yajibul adlu fi ra'yil jumhur baina zawjat wal qasmu lahunna wa yaj'al li kulli wahidatin yawman wa lailah fi jami'i ahwalihi fi jami'i ahwalir rajuli wal mar'ati sihhatan wa maradan wa ihraman. Terus wajib berbuat adil wau pertama pembagian jatah menginap, lajeng pemberian nafkah niku wau tujuan utama dalam rangka menjaga keharmonisan keluarga poligami. Nah niki kados ingkang dilampahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kerana memang istri nikah dibagi jatah per malam, istri yang satu dan istri yang lain niku dibagi. Bahkan dalam kondisi sakit pun beliau membagi. Para jamaah sedaya, lajeng kita lajengaken niki menawi diperlakukan adil niki merupakan hak istri yang wajib dipenuhi suami. Kita lajengaken hak suami atas istri yang baikun nyebut hukukuz zauj. Terus hak suami atas istri niku berarti swalihe kewajiban istri atas suami. Lan hak istri atas suami niku kewajiban suami atas istri. Ten mriki piyambake nyebut enten gangsal. Pertama, ta'atuz zaujah li zaujiha. Ketaatan seorang istri kepada suami. Lajeng nomor kali al-amanah, jagi amanah. Maksudnya janji amanah niki nalikane tiang istri ditinggal tiang jaler bepergian. Nah niku kedasaken janji amanah rumah, janji amanah merawat anak-anak niku ingkang dimaksud. Lajeng ingkang ketiga al muasyarah bil ma'ruf, diperlakukan dengan baik. Iki sami kados hak istri atas suami. Lajeng nomor sekawan hak takdir, hakut takdir. Niki nalikane wonten penyimpangan ingkang dilampahi tiang istri. Nah, niku tiang jalan kata hak takdim. Hak takdim niku artose hak untuk meluruskan istri, untuk mendidik istri supaya tidak melakukan penyimpangan. Lang terakhir yang baik menyebut al-irtisal minal haidi wan nifas wal janabah. Meminta istri bersuci dari hadas besar, yaitu haid, nifas dan janabah. Pertama, hak taat ta'atuz zaujah li zaujiha. Ta'atuz zaujah li zaujiha fil istimta'i wal khuruji minal manzil litastaqimal hayatuz zaujiyah duna munghasat. Fa'alal mar'ati ta'atuz zauj wa taslimu nafsiha ilaihi bi mujarradil abdi idza talaba wa alaihi an yusallima ma'rahan mu'ajjal wa alaiha ta'atahu idza da'aha ilal firash. Nah niki seorang istri wajib menaati suaminya. Nah khususnya dalam dua hal ini yang paling ditekankan. Pertama al istimta. Istimta niku memenuhi kebutuhan biologis. Itu yang pertama. Yang kedua wal khuruj minal manzil, izin keluar rumah. Ini penting. Okay. Dan terus yang istri saklintune nglayani tiang jaler memenuhi kebutuhan biologis ini ku kedah nalikane medal saking griya. Ingkang dimaksud tamteki mawon nggih medal ingkang boten biasa. Misale kok medal ten pasar itu kan sami-sami mungkin menurut kebiasaan pun di sini nggih menawi mboten izin mboten apa-apa. Tapi misalnya medal sing sekiranya piyambake medal niku digeleki bojone niku kedah izin. Napa malih nalikane lelungan tebih. Nah niku kedah izin. Jadi izin keluar rumah. Nah, napa tujuane? Litastaqimal hayatuz zaujiyah duna munghasar. Agar kehidupan rumah tangga itu tastaqim, berjalan dengan lurus, berjalan dengan
atau di rel yang benar. Duna munqasad, tanpa ada guncangan. Terus itu kewajiban yang istri yang pertama. Niki berdasarkan hadis saking Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Nah, ini luar biasa. "Lau kuntu amiran ahadan", seandainya aku memerintahkan seseorang an yasjuda li ahadin, untuk sujud kepada orang lain, la amartul mar'ata antas juda li zawjiha, maka aku akan perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Tanggupi mawon para jamaah, sujud ingkang dimaksudkan mriki niku sujud penghormatan. Nah, terkait sujud penghormatan ini, ten syariat Nabi saderenge Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku angsal dibolehkan. Kados ceriyos nalikane Nabi Yusuf alaihissalam, di akhir cerita beliau, ketika beliau sudah berada di istana, kemudian saudara-saudaranya akhirnya meminta bantuan kepada beliau, itu kan diceriyosaken formulahu sujada, sami sujud dan Nabi Yusuf alaihissalam. Niki mboten berarti nyembah, tapi sujud penghormatan. Semakin mungkin Nabi Adam, nalikane Nabi Adam diciptakan, itu kan Allah Subhanahu wa taala tahu napa dawuh Allah Subhanahu wa taala ada siapa napa? Wa'il ya nggih, wa'il qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Nah niku sujud tapi mboten nyembah, sujud penghormatan. Kok kelintu nalikane enten tiyang ya, enten salah setunggal cendekiawan niku nate sanjang ngeten. Makhluk Allah yang paling bertauhid itu iblis. Ngoten nggih sanjang. Karena apa? Iblis itu diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, tidak mau, sementara malaikat yang lain itu mau. Padahal sujud yang dimaksud itu bukan sujud nyembah, tapi sujud penghormatan. Nah niku tersyariat Nabi sadereng Nabi Muhammad niku angsal. Tapi samantune Nabi Muhammad diutus, syariat niki dinasakh, dihapus. Pun boten asal malih, baik niku sujud penghormatan maupun malih sujud penyembahan. Namun konten mriki Rasulullah berandai-andai. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud terhadap suaminya. Nah, ini nuduhaken dhewe semakin utawi begitu besarnya hak dari suami kepada istri. Nah, hak pertama niku wau hak ditaati dalam jima utawi hubungan suami istri niki hak ingkang penting ya. Mriki dipun sebutaken seorang istri wajib menaati suaminya ketika meminta untuk melakukan hubungan suami istri, dan terdapat ancaman berat ketika hak ini tidak dipenuhi oleh istri ketika tidak ada uzur syar'i yang mendasari penolakan tersebut. Nah, niki kados dawuhipun Rasulullah, dawuh ten salah setunggal hadis ingkang diriwayataken Imam Bukhari lan Muslim saking jalur sahabat Abu Hurairah, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabata rabbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha." Jika ada seorang laki-laki yang mengajak istrinya diranjang, fa'abat antaji, tapi istrinya tidak mau. Fabata walbana alaiha, sehingga karena dia tidak mau menolak ajakan suami tersebut, kemudian suaminya marah, tidur dalam kondisi marah, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka malaikat akan melaknatnya sampai waktu subuh. Niki tantu kemawon kedang perhatikan situasi kondisi ingkang kelebet napa ancaman ten hadis niku nalikane boten wonten uzur napa-napa. Tapi nalikane wonten uzur sakit,
Napa malih halangan dalam kondisi haid utawi nifas niku mongko jelas hukumnya angsal. Malih haid lan nifas niku haram. Bahkan suaminya ingkang kedah sabar ing dalam kondisi niki. Terus niki larangannya nalikane menolaknya bukan karena udzur apa-apa. Lajeng nomor kali wa minat ta'ah adamul khuruj minal manzil. Seorang istri berhak utawi atau seorang suami memiliki hak untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan seorang istri pergi keluar. Bahkan disebutkan mriki walau ilal haji awil masjidi au ghairihima. Bahkan seandainya izin ke masjid atau pergi haji tanpa persetujuan suami ini boten asal illa biizni zaujiha, kecuali dengan izin suaminya. Niki berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud saking Ibnu Umar. Ra'aitu imra'atan atat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat, saya melihat seorang perempuan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ma haqquz zauji ala zaujatihi?" Qala haqquhu 'alayya alla takhruja min baitiha illa bi idzni. Enten yang istri dugi dumateng Rasulullah. Lajeng tanglet, wahai Rasulullah, napa hak seorang suami yang wajib dipenuhi istrinya? Rasulullah lajeng jawab, haqquhu 'alayya alla takhruja min baitiha illa bi idzni. Di antara hak seorang suami yang wajib dipenuhi istri adalah dia tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izinnya. Fa in fa'alta la'anahullahu wal malaikah wa malaikatur rahmah wa malaikatul ghadab hatta tatuba aw tarji'a. Bahkan ancamannya lumayan keras. Jika dia melakukan, maka Allah dan malaikat rahmat serta malaikat ghadab. Malaikat ghadab itu malaikat kemurkaan akan melaknatnya hatta tatuba aw tarji'a, sampai dia bertobat atau dia kembali. Qalat ya Rasulullah wa in kana laha zaliman, qala wa in kana laha zaliman. Bahkan seandainya suami itu berbuat zalim terhadap istrinya, itu kasih ada hak niki. Nah niki bahkan bila niki merupakan hak ingkang penting. Nah tapi wonten pengecualian, wonten pengecualian yang baik nyebutkan mriki lakin yukrahu lizauji inda Syafi'iyah ma'u zaujatihi min iyadati abiha idza asqala fi maradihi wa huduri mawaratihi in mata li'anna man amin dzalika yuaddi ila nufur wa yuhriha bil uqub. Terus menurut para ulama mazhab Syafi'i hukumipun makruh seorang suami melarang istri menjenguk orang tua yang sakit. Sedangkan para ulama Hanafi bahkan membolehkan istri tanpa izin suami. Nalikane tujuane niku ningali yang sepaikan sakit. Nah niki dalam rangka menghindari sikap durhaka terhadap orang tua. Terus niki para jamaah sedaya, hak suami yang kedua ditaati niku memiliki hak niki. Nah, ingkang perlu diperhatosaken tiang istri nalikane sampun diizini medal kalian tiang jaler niku kedah tetap menjaga aurat lan menghindari sikap tabarruj. Tabarruj niku artosé yang baik penjelasaken antal basal mar'ata thauban raqiqan yasifu ma tahta. Tiang istri ingkang damel pakaian tapi pakaian ini sangat tipis sehingga mensifati mapah tahu, mensifati apa yang ada di balik pakaian tersebut. Nah, bahkan ancamannya lumayan keras, ancaman kangge tiang istri ingkang dipun sebut utawi ingkang tabarruj niki dipun sebutaken dalam hadis Muslim. Simpanane utawi ancamanipun la yadkhulunal jannata wa la yajidna rihaha
wa inna riha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Bahkan tidak bisa terhalang masuk surga, bahkan tidak mampu mencium bau surga. Niki ancaman ingkang keras. Niki nuduhaken dene niki perkawis ingkang wajib. Jadi kriteria pakaian yang menutup utawi sing tabarrus niku wau, pertama memperlihatkan aurat, kedua auratnya boten terlihat, tertutup, tetapi pakaiannya pertama terlalu tipis, yang kedua terlalu ketat sehingga memperlihatkan lekuk tubuh. Nah, ini kan dilarang. Nah, ini kan perlu diperhatikan kangge tiang-tiang istri. Lanjut nomor 3, izin berpuasa sunnah. Walaisa lizauja shaumu naflin illa bi idzni zauji liqauli sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnihi wa la ta'dzana fi baitihi illa bi idnihi. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa dan suaminya syahid. Syahid itu artinya boten safar illa bi idnihi, kecuali dia puasa dengan izinnya. Nah niki puasa ini puasa sunnah. Puasa wajib boten enten kewajiban. Jadi misalnya senajan sing jalan boten ngizini boten saged nggih. Puasa wajib niku nek Ramadan kan sami-sami siap. Tapi misalnya kodok nggih, yang istri enggak ada utang, lajeng niat puasa kodok niku boten enten kewajiban izin dan suami. Tapi nek puasa sunnah niku kedah izin, kedah atas izin dan persetujuan dari suami. Nah, lajeng nomor kali al-amanah. Ala zaujati hifdzu ghaibati zaujiha fi nafsiha wa baitihi wa malihi wa waladihi. Seorang istri wajib menjaga dirinya, rumah, harta serta anak suaminya pada saat suaminya tidak berada di rumah. Nah, ini penting. Kangge yang istri engkang mungkin ditinggal suami, baik niku ditinggali sementara, jale kerja teng Jawi, kerja enjing pulang sore atau kerja di luar kota atau bahkan di luar negeri, mau kewajibannya niku jaga diri. Pertama jaga diri, jaga griya, ugi jaga anak. Niki jelas perintah Rasulullah nate dawuh teng salah setunggal hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wal amiru ra'in wal rajulu ra'in fi ahlihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Nah, ini lafaz terakhir, seorang perempuan itu ra'iyatun ala baiti zawjiha. Dia bertanggung jawab atas rumah suaminya wa waladihi, dan juga bertanggung jawab atas anaknya. Itu merupakan tanggung jawab ingkang kedah ditunaikan seorang istri terhadap suami. Lanjut nomor 3, diperlakukan dengan baik. Nah, ini kados niku wau nggih, sami suami juga begitu, wajib memperlakukan istri dengan baik, dan istri juga wajib memperlakukan suami dengan baik. Rasulullah dawuh, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'zihi qatalaqallah fa inna ma huwa indaki dakhilun yushiku an yufaraqaki ilaina. Nah, ini ancaman istri engkang boten berlaku baik terhadap suami di dunia, itu akan dikatakan kepadanya pada hari akhir nanti, ketika sudah di akhirat akan berkata hurun ini itu bidadari kepada istrinya, bidadari yang dijadikan sebagai istri dari suami tadi di surga, akan mengatakan la tu'zi, jangan menyakitinya, celakalah kamu karena dia adalah suamimu, dan dia kalau kamu menyakitinya terus dia akan berpisah denganmu. Niki tampil mawon saklintune tiang istri kedah berbuat baik kepada tiang jaler, sualihin tiang jaler kedah berbuat baik terhadap tiang istri. Tiang jaler itu malah dalile jelas wa ashruhunna
bil ma'ruf dan perlakukanlah mereka dengan baik. Lajeng hak keempat, hakut ta'dib. Nah, napa hakut ta'dib? Hak ta'dib inggih menika hak untuk memberikan sanksi kepada seorang istri yang membangkang utawi nusyus kepada suami atau melakukan perbuatan maksiat. Jadi tiang jalur nggak ada nalikane ningali tiang istri melampaui perbuatan buruk utawi membangkang suaminya, itu nggak ada hak untuk melakukan takdib. Takdib itu artinya meluruskan, untuk mendidik istri supaya tidak berperilaku seperti itu lagi. Nah, wonten 4 tahapan. Nalikane enten tiyang jalur bilang istri kados mekaten 4 tahapan. Pertama, diberikan nasihat dan wejangan. Nah niki kados dipun dawuhaken Allah Subhanahu wa taala ten Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna fil madaji. Pertama, fa'idhuhunna, berikan nasihat. Jadi dinasihati secara baik-baik. Dek sampai kok koyo ngene iki perlaku sing wonten sae. Jadi memang nalikane niku jelas maksiat utawi perbuatan salah, itu yang jalan kedah pantun nasihati istrine. Ampun ngantos gak ada pikiran, wah aku apa tak kandhani, nah aku malah diomeng-omeng. Terus ngoten nggih. Nek misale salah, nggih, nek misale perbuatan itu memang perbuatan keliru dan perbuatan salah nggih, kedah dinasihati. Kecuali nek misale perkawis-perkawis ingkang mubah. Pelihan apa milih klambi, milih cat griya, itu kan perkawis-perkawis ingkang mubah ning itu di diskusi akan mawon nggih, dirubinaken mawon. Tapi nek misale napa jelas niku perbuatan salah kedah diluruskan. Jadi pertama al-wa'du wal irsyad bi kalamin raqiqin layyinin wa mujamalatin hadiatin wa tadhirin biridallah wa ghadabi. Nah, nasihate kalian nasihat kang baik dengan perkataan yang lembut, dengan bahasa-bahasa yang indah dan mengingatkan mengenai ridha Allah dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung nomor kali nalikane sampun dinasihati ternyata mboten mempan tentang salah. Mongko saged meningkat wahjuruhunna fil madaji. Boleh seorang suami bisa ranjang. Jadi mboten dikempali. Niki sebagai wujud niku hukuman terhadap istri engkang melakukan penyimpangan utawi istri engkang melakukan penyelewengan. In asarratil mar'ah ala isyaniha au khurujiha minal baiti min ghairi idzni zauj hajaraha fil arja. Nah, jika ada seorang perempuan yang tetap berbuat maksiat, tetap membangkang terhadap suami atau keluar dari rumah tanpa izin, maka seorang suami berhak melakukan pisah ranjang kepada istrinya. Nah, selain pisah ranjang, niki wonten wal hajar fil kalam. Wonten diajak ngomong, dinasihati wonten urun, wonten diajak ngomong, wonten diajak nek dijawab omongan, wonten dijawab. Niku angsal tapi maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari. Larangan Rasulullah SAW melebihi 3 hari. Nah, nomor 3, nalikane tetap dilakukan pisah ranjang niku kok tetap boten berubah, mongko saged meningkat wadribuhun dan lakukanlah hukuman fisik. Nek bahasa Al-Qur'an niku wadribuhun pukullah. Tapi niku bahasa ingkang mujmal, ingkang sifatnya global. Nah, cara memukul yang diizinkan niku dipun jelasaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
salah satu hadis. Dan salah satu hadis pukulan yang dibolehkan niku pukulan ingkang ghairu syadid, pukulan ingkang boten melukai. Dan mriki dipun sebutaken wa yastanibu fi asna'i darbi al-wajha takrimatan lahu wal batna wal mawadi al-mukhawwafa khasyatal qatli wa yastanibu aidan al-mawadi al-mustahsinah li alla yushawwihuha wa yakunu fi hududi asyarat aswat fa aqal. Nah, dua tidak sampai menyakiti, menjauhi wajah, al-batan perut, utawi bagian-bagian tubuh ingkang nalikane dilakukan pukulan niku bisa menyakiti seorang perempuan, utawi al-mawadi al-mustahsanah, utawi tempat-tempat yang kalau dilakukan pukulan di tempat-tempat tersebut niku menyebabkan kecantikan perempuan berubah. Nah niku mboten angsal. Bahkan kan salah setunggal kitab niku Ibnu Abbas dawuh jenis pukulan yang dibolehkan niku digambarkan pukulan dengan menggunakan kayu siwak semerap siwak pakai silang melang alit siwak engkang dipukul dengan ujungnya. Nah siwak niku nek ajenge digawe sikatan niku kan biasa ujungnya dideplok sampai lembut kados sikat ngoten nggih, kados sikat. Nah, ujung niku engkang didamel mukul. Nah, kita nek tiyang di gepuk nggih ngoten niku sakit kering mukul ngoten nggih. Nah, niku menggambarkan nggih, boleh melakukan pukulan tapi niku tujuan memukul itu bukan untuk menghajar, tapi kangge mendidik. Nah niki ugi saged diterapaken ing dalam didik yoga nggih. Didik yoga niku nggih nek napa gempuk nggih utawi jewel utawi jiwit niku nggih ampun ngantos sampai napa nggih, sampai memar, sampai merah. Nah niku dilarang, niku terlarang melakukan hukuman seperti itu. Nah terakhir tahkim niki mendatangkan pihak ketiga, nalikane tasih mboten saged dinasehati. Yang baik menyebut dalam ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kamu takut terjadi pertengkaran di antara mereka berdua, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka utuslah hakam, seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Nah niki nalikane pun mboten saged niku masalahnya semakin berat, belum bisa diselesaikan secara internal, niku melibatkan pihak ketiga, dirundingaken malih terus di rumah tangga kados mekaten niku saged berjalan terus napa mboten. Nah niki semua dalam rangka niku ampun ngantos bermudah-mudah ketika terjadi masalah dalam rumah tangga. Salah satu hikmah tahapan-tahapan ini mengeluarkan kata naudzubillah, kata cerai, utawi sebaliknya perempuan meminta cerai. Niku benar-benar dihindari. Kranten perceraian niku senajan perkawis ingkang dibolehkan, tapi merupakan abghadul halal, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah terakhir, hak suami meminta istri bersuci dari hadas besar. Nah, iki kang iki mawon kranten nalikane enten istri manggon haid utawi nifas niku kedah mandi besar rumiyin, kedah bersuci rumiyin, nah baru angsal melakukan hubungan suami istri. Kranten boten saged langsung senajan sampun bersih dari darah haid atau nifas, tidak boleh langsung melakukan hubungan suami istri, tetapi harus niku harus bersuci terlebih dahulu. Nah niki suami ganda hak, karena memang sampun waktale
terputus dari karangan nifas, maka suami berhak menurut para ulama Syafi'i dan Hambali meminta mandi janabah. Dipun sebutaken piyambak enten mriki, suami juga berhak meminta istri membersihkan diri dari najis. Kemawon maksudnya berpenampilan sebatas bersih, sebatas nalikane bermuamalah kalian suami istri niku saged muamalah ingkang sae. Para jamaah sedaya iki sedase wonten terusane, tapi niki keranten waktale pun menjelang isya, terus mungkin kita cukupaken sampai teng mriki. Ini sisa waktu beberapa menit wonten ingkang didiskusiaken monggo. Oke. Waalaikumsalam. Slide sebelumnya tadi kan ada hak istri terhadap suami itu mendapatkan makanan ya, itu makanan mentah apa makanan jadi. Nah, kalau makanan sudah jadi, kalau istri tidak mau masak gimana? Karena haknya dapat makanan. Oke. Oke, terus nah ini sebenarnya slide berikutnya ini pekerjaan rumah tangga. Nah, di pekerjaan rumah tangga niki menurut mayoritas ulama niku boten kewajiban, dalam artian nalikane enten istri ingkang boten purun masak, boten purun mbah-mbah. Nah niki kula boten provokasi Pak. Tapi niki kula namung menyampaikan pendapat para ulama. Niku memang boten kewajiban. Tapi niku nalikane istri ingkang napa secara sukarela, ya, secara sukarela. Kali tradisi itu kan memang sing masak, ya, sing umbah-umbah, sing napa mawon kan ya istri. Niku sifatnya sunnah. Ya, nalikane nglampahi secara ikhlas niku istri insyaallah asal pahala. Jadi memang boten kewajiban. Jadi kewajiban suami niku artose. Ya, nalikane enten istri ingkang nglampahi tugas-tugas niku merupakan kebaikan dari seorang istri. Misalnya kok boten purun masak, males nopo sibuk, saya kedah mikir kedah yang jalan, entah ditukokno nopo panganan, entah jaluk tolong masakno yang lintu, terus ngoten ingkang kula pahami terhadap pendapat ulama. Tapi nek pengen contoh, enten contoh Sayyidina Ali lan Fatimah, Sayyidina Ali lan Fatimah niku disandani Rasulullah, nek Fatimah niku menjalankan tugas untuk internal, nek Ali tugasnya ten jauh. Terus wonten pun jelas nggih, kula tekan pun jelas. Oke, napa? Tujuan politik saatnya. Yang kedua, tujuan yang sifatnya menyimpang dari saat itu. Tujuan